Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba tes driver game yang sudah kita unlock atau kita aktifkan di video sebelumnya. Di sini saya akan coba tes di GPU Max Benchmark, tetapi di sini saya akan coba aktifkan terlebih dahulu untuk power monitornya nih teman-teman. Biar nanti kita bisa bandingkan FPS yang didapat dan dari pergerakan saat kita coba 3D ya di GPU Max. Seperti itu. Nah, oke, ini saya sudah aktifkan untuk power monitornya. Nah, di sini kita langsung saja lihat dulu juga di bagian opsi developer ya, teman-teman. Di sini untuk GPU Max benchmarknya, di sini saya akan coba bandingkan. Nah, di sini saya belum aktifkan untuk GPU Max benchmarknya driver gamenya, atau belum saya masukkan scriptnya di set edit, teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini ke opsi pengembang, kemudian ke bagian preferensi driver grafis ya. Nah, ini dia. Kemudian kita cari di sini untuk GPU Max benchmarknya. Nah, ini dia. Ini masih default, teman-teman. Belum berubah menjadi driver game. Nah, di sini kita akan ubah ya, dan juga nanti kita akan coba tes di sini. Ini saya akan aktifkan mode performanya langsung ya. Jadi di sini mode performa, kemudian RAM yang extendednya sudah kita aktifkan. Nah, tinggal kita bandingkan di sini kalau misalkan kita tanpa diubah menjadi driver game bagaimana. Nah, ini ya. Di sini kita akan coba tanpa aktifkan terlebih dahulu ya, atau tanpa diaktifkan driver gamenya di aplikasi GPU Max Benchmark ini. Kita akan coba lihat nanti gimana hasilnya. Apakah lebih stabil di default atau lebih bagus di driver game. Tetapi ini bukan patokan, teman-teman, karena ada beberapa yang berefek itu ketika kita benar-benar saat bermain game itu justru lebih bagus untuk performanya dibanding di aplikasi GPU Max ini. Ini hanya pembanding saja, kita coba tes ya teman-teman, seperti itu. Karena yang saya rasakan di GPU Max ini hanya analisa grafiknya saja, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sudah coba record. Nah, ini dia teman-teman ya. Sekaligus di sini juga saya record layar internal seperti itu teman-teman. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi bawaan atau perekam layar bawaan. Nah, ini dia ya. Oke, kita coba lihat di sini untuk FPS yang didapat teman-teman ya. Oke. Nah, itu untuk FPS minimumnya kita dapat 111, ternyata FPS maksimumnya di sini di 453. Kemudian FPS rata-ratanya di sini sekitar 196. Nah, ini dia teman-teman ya. 195 ya FPS rata-ratanya. Ini cukup besar ya untuk di default di game drivernya atau preferensi driver grafisnya di default. Nah, ini cukup kencang nih, bagus teman-teman ya. Seperti itu. Tapi di sini bisa teman-teman lihat di bagian power monitor itu FPS-nya mentok hanya di 71, 72, 74 teman-teman. Nggak bisa lebih dari situ. Nah, sebelumnya untuk layarnya di sini saya set di 90 Hz teman-teman ya, FPS di 90 fps seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Hasilnya tetap sih kalau di skor ini sama ya, 1.824.000 seperti itu. Nah, di sini saya akan coba bandingkan, dan di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk GPU Max benchmarknya di set edit teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi set editnya teman-teman, dan jangan lupa di sini kita set di global table ya, jangan di system table. Nah, kita di global table, kemudian ini sama seperti di video saya sebelumnya. Di sini kita tinggal masukkan saja untuk scriptnya si GPU Max benchmarknya. Oke, di sini kita pakai spasi ya dengan koma, kemudian ketik com. Selanjutnya di sini kita ketikkan, oke, seperti ini teman-teman. Jadi diikuti ya. Kalau misalkan belum tahu scriptnya, pika seperti itu, kemudian app, kemudian titik ya. Nah, itu kemudian titik. Nah, tinggal kita tulis GPU Max ya, benchmark seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya, GPU Max
benchmark ya, Pika app GPU Max benchmark. Nah, kalau sudah sini kita tinggal save saja seperti itu. Ini kita langsung saja keluarkan, bersihkan resend aplikasinya. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat dulu di sini di opsi pengembang ya. Nah, kita coba masuk ke opsi pengembang. Oke, kita lihat sini ke preferensi driver grafis ya. Kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat di sini GPU Max benchmarknya. Oke, nah ini dia teman-teman, ini sudah berubah menjadi driver game ya. Oke ya. Nah, ini sudah berubah teman-teman, dan selanjutnya di sini kita langsung saja coba tes lagi di aplikasi GPU Max benchmarknya. Di sini posisinya sudah di mode performa ya baterainya. Nah, di sini kita langsung saja coba ya, coba tes apakah nanti ini hasilnya lebih bagus atau malah lebih bagusan yang default. Ini saya tes hanya di GPU Max benchmark teman-teman ya. Saya ingin tahu saja nih perbedaannya gimana, karena sebelumnya belum pernah saya coba teman-teman. Oke. Nah, di sini kedeteksi 100, tapi terus turun nih teman-teman. 14247. Kemudian untuk FPS maksimum ternyata di sini lebih rendah ya. FPS maksimumnya lebih rendah di sini. Seperti itu teman-teman. 300-an ya, 326 ya. Ini untuk FPS minimumnya pun turun juga nih 147. Kita coba lihat nanti ya. Nah, ini juga sebetulnya ada beberapa faktor nih teman-teman di sini. Ini kenapa bisa turun seperti ini? Karena kalau misalkan teman-teman lihat di sini saya sambil record juga ya, sambil record layar. Nah, kalau misalkan kita sambil merecord layar itu otomatis jadi 2 kali ya, ada beban kerja yang besar. Nah, merekam layar ini itu enggak ringan teman-teman, merekam layar itu berat loh, seperti itu. Nah, ini saya coba rekam layar dan mendapatkan FPS minimumnya di 90 teman-teman, seperti itu. Ini dengan menggunakan driver game. Nah, jadi kalau menurut saya ketika coba di aplikasi GPU Max benchmark ini untuk driver game, atau ketika kita menjalankan aplikasi dengan seperti inilah, banyak sinematik seperti itu 3D. Nah, ini kemungkinan untuk menggunakan driver game kurang teman-teman, seperti itu. Nah, itu ya, tadi hasilnya seperti itu, jadi kurang. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan yang banyak sinematik seperti itu, lebih baik menggunakan default saja, jangan menggunakan driver game. Nah, ini yang saya rasakan, tapi nggak tahu nih kalau di device teman-teman, kemungkinan bisa saja berbeda seperti itu ya. Bisa jadi lebih kencang dengan menggunakan driver game, padahal ini sudah menggunakan mode performa. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ketulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.